Oke guys, nih mobilnya. Kita ada di dalam mobilnya. Great Corolla warna abu-abu, tahunnya gua nggak tahu berapa. AC baru gue hidupin, AC dingin. Gue baru keluar dari Sixteen Garage. Gue harus nyobain sih. Gue harus nyobain rasanya nih mobil tuh gimana. Mudah-mudahan masih enak loh. Halo, salam Sobat Senso. Masih sama gue lagi, Rizky Senso di channel Senso Garage. Sore ini gue on the way, masih di Tol Jor. Kondisinya nggak lancar-lancar banget, jadi masih bisa untuk opening video ini. Sorry, ada sedikit noise yang mengganggu karena gue di dalam mobil tua. Gue mau ke Sixteen Garage itu untuk mereview, mengulas satu mobil punya temen gue juga. Kondisinya sih gue liat di Instagramnya bagus banget, segar, berdirinya juga masih enak banget itu dilihatnya. Warnanya juga nggak norak, modifnya juga nggak banyak, tapi masih manis sih. Kayaknya sih masih banyak OEM-nya juga. Itu interiornya masih cakep, terus perawatannya nih orang emang apik sih. Nah, mobilnya itu Greco atau Great Corolla. Great Corolla kan sekarang lagi bener-bener lagi digoreng ya, rata-rata tuh orang pakai Great Corolla bos, di kondisi cakep gitu. Terus harganya juga masih stabil lah, nggak pernah turun itu mobil, harganya masih relatif lebih tinggi lah untuk mobil di bawah tahun 2000 ya kalau nggak salah ya. Nah, sebentar lagi kita sampai, gue bakal detailin soal ini mobil, kondisi mesinnya, eksterior, interior, terus kaki-kakinya kondisi seperti apa, apakah itu mobil nyaman buat harian atau memang gorengannya doang yang bagus ya. Gue penasaran sih ngerasain itu mobil gimana. Untuk mobil yang sekarang umurnya lebih dari 20 tahun, nyaman gak sih melawan traffic di tahun sekarang yang sangat-sangat sadis menurut gue di Jakarta. Oke, sampai ketemu lagi di Sixteen Garage lanjutannya. Bye-bye. Oke guys, nih mobilnya. Kita ada di dalam mobilnya. Great Corolla warna abu-abu, tahunnya gue nggak tahu berapa. AC baru gue hidupin, AC dingin. Gue baru keluar dari Sixteen Garage. Gue harus nyobain sih. Gue harus nyobain rasanya nih mobil tuh gimana. Mudah-mudahan masih enak loh. Jalanan masih lancar nih. Ini bludrunya enak, tapi terus posisinya cabinnya tuh lega. Cabinnya lega untuk sandaran, kaki gue masih bisa selonjoran, cuma posisi duduknya itu nggak bisa naik turun ya. Joknya ini untuk bisa naik turun itu udah diputar. Ini udah paling rendah itu segini ya. Terus kilometernya udah lumayan, 223.900. Enak sih, shocknya kayaknya kaki-kakinya nggak ada bunyi. Ini gua hajar ya. Kaki-kakinya nggak ada bunyi. Terus interior semuanya kencang, remnya juga enak, respon. Door trim kencang, nggak ada daki. Biasanya kalau bludru begini suka ada daki-dakinya ya, daki namanya handle, orang tuh buka pintu kan suka nempel kan. Nah ini tuh enak, masih bagus. Kisi-kisi AC nggak ada patah, setirnya nggak ada getar, maticnya halus. Ini matic
Matic-nya halus, nggak ada ngejeduk-ngejeduknya. Suara mesin anteng, nggak berisik. Ini AC gue kayak kegedean. Oh enggak, ini AC tuh nomor 1 loh AC-nya. AC nomor 1 tapi kok kenceng ya? AC dingin, sehat nih mobil. Posisinya enak banget. Terus shifternya juga buat ubah D, N, P itu masih firm banget, masih kliknya masih enak. Nggak tahu lah itu apa namanya. Mobilnya bersih, dashboardnya juga cakep. Responsif. Sayangnya macet nih. Paling bisa di posisi ya, posisinya itu belakang kayaknya selonggar-longgarnya penumpang belakang di mobil sedan. Kayaknya ini masih enak. Sama lah kayak M46. Jarak dengkul itu nggak terlalu longgar ya, tapi nggak sempit banget juga, masih bagus. Masih enak buat mobil keluarga. Apa lagi ya? Di sini ada armrestnya masih mulus. Armrest bukan armrest kali ya, pendek banget soalnya itu posisi. Ya, ini armrest sekalian buat deposit box kalau dia mau nyimpen duit biar aman di sini. Deposit box ada duit tuh. Terus head unitnya, tape-nya masih pakai single din Alpine. Tombol-tombol AC-nya, AC mode-nya masih working. Mau ke penumpang atas, bagian atas dan bawah kaki ya. Terus ada blower dari bawah ke atas, ada buat ya macam-macam, ada 5 mode. Terus ada buka tutup cabinnya untuk udara. Ada defogger nggak sih? Oh iya, ini defogger. Kaca belakang. Terus biasanya rem tangannya nyelonong nggak ya? Kalau mobil tua tuh biasanya kalau ditarik rem tangan pada saat tanjakan atau turunan itu agak nyelonong. Oh, bete banget. Apalagi kalau dapat mobil manual terus rem tangannya tuh nyelonong, udah capek deh mobil begitu. Central lock semuanya working. Power window working. Working juga belakang kanan, belakang kiri. Sun visor komplit, nggak ada ngondoy, nggak ada ngaple. Tapi di sini ada noda dikit nih. Nanti eksteriornya kita lihat, ada dent nggak, ada penyok nggak. Kalau cuma dent dikit doang langsung pipit mah gampang lah, di PDR juga cepat itu bisa dibenerin. Kaki-kakinya lumayan agak kaku ya. Kayak ini shocknya udah sport kit nih. Oh, nggak tahu, ntar gue tanyain deh. Ini kalau shock standar sih nggak begini nih pairnya. Kayak udah sport kit, rada kaku. Mungkin kalau buat orang yang suka nyaman, ini agak keras, bantingannya agak deng gitu, bumpy-nya lebih berasa. Tapi untuk handling sih enak. Handling lebih enak. Mulus loh ini. Kisi-kisi AC itu nggak ada yang patah. Tuh, gue geser-geser masih bisa. Posisinya enak. Maju mundurnya tuh gimana sih dia? Oh, di depan tuh modelnya kayak Avanza lama. Di depan paha bawah, pinggir kanan atau di pinggir tempel pintu tuh ada tuas yang bisa ditarik itu untuk knopnya. Jadi lu bisa naik turun, bisa maju mundur kalau knopnya keangkat dia atau bisa sliding. Terus sandarannya biasa. Ininya nggak kelihatan kotor kan? Tuh. Biasanya kalau bludru itu lu sandarin, apalagi orang yang suka cowok ya, suka pakai wax, suka pakai minyak rambut, suka pakai apalah itu namanya, itu di sini tuh suka hitam. Ini bersih, apik nih orang. Tuh. Temperatur enak, anteng di tengah, relatif lebih ke bawah dikit. Audio enak. Emang ada kresek-kresek kayak itu radio receivernya sinyalnya kurang bagus. Tapi enak soundnya. Cuma spion tengah ini
di pinggirnya itu untuk mirrornya kayak ada korosinya ya, kayak ada kotor ya. PR mah adalah ya mobil tua. Cuma untuk kondisi mobil tua ini sih bisa dibilang cakep. Ini bisa dibilang mobil rawatan. Dashboardnya juga bisa dibilang masih bening lah ini. Paling PR-nya tuh button-button ya, kan suka ada icon-nya kan di button itu perlu dibersihin, perlu di refresh biar kelihatan putih lagi. Ada yang tulisan yang udah mulai botak. Ya wajar sih ya, karena lu punya mobil enak begini pasti dipakai harian. Apalagi bisa dibilang Toyota itu kan iritnya dapat ya, pasti dipakai buat harian. Jadi ya setiap hari, setiap pemakaian lu kena keringat di tangan itu jahat. Keyboard aja yang segitu lu gosok-gosok terus pakai tangan itu susah banget botaknya. Akhirnya botak juga karena keringat tangan ketika lu main game, ketika lu kerja keyboard komputer ya. Nah ini juga sama nih, ini udah mulai botak nih, gesek-gesek tangan. Tinggal di refresh itu aja sih. Tapi untuk macet, ini macet ya, ini macet nggak ada jeduknya, metiknya, terus nggak ada bunyi apa sih kayak gitu ya, bunyi mesin ketahan itu nggak ada. Ini enak nih mobil. Pantesan masih rame di pasaran karena mobilnya enak, mobil ini. Daripada lu beli mobil Jepang tahun muda udah gitu lu harus ketemu sama leasing dulu. Kalau gue sih mendingan lu ngambil mobil tua sehat ya, itu cash, terus pajaknya tuh relatif lebih murah daripada lu ngambil mobil Jepang yang masih muda keluaran baru ya. Mahal lah pajaknya, sayang. Nah ya ini gue on the way balik ke 16, itu aja jalan-jalannya. Nggak enak nih, mobil masih punya orang, nggak berani gue. Takutnya lecet karena gue pakai kan. Oke, langsung ya. Nah, ini mobil Greco, Toyota Great Corolla atau kita sebut Greco. Ini tahun 94, 1600 cc, teknologinya mesinnya ada twin cam. Tapi gue nggak tahu seri mesinnya apa, nanti gue deskripsiin di bawah. Kalau dilihat dari bodinya, tadi udah gue baca sekeliling sih, ini mobil catnya mulus, sudah paint correction, terus kondisinya bodinya tuh lurus banget. Jadi nut bodi itu align banget antara pintu depan ke pintu belakang, terus spion juga renggang-renggangnya juga rapi, renggang nggak rapet, ini juga semuanya rapi. Gue begitu ngelihat masuk 16 tadi, ini nih mobilnya nih. Emang cakep sih, emang bagus mobilnya. Ini tahun 94, sudah facelift. Dia ada yang pre-faceliftnya yang CBU, ini Matic. Kalau yang CBU itu jarang banget Maticnya. Terus yang CBU itu tahun 92-an, lampu sennya kan kuning. Kalau ini sudah putih warnanya, terus dia itu flat, kanan kiri itu rata. Kalau ini bagian paling pinggir lampu sennya itu agak keluar dikit. Jadi ada yang nonjol dikit gitu. Terus sama grillnya itu beda. Ini bukan CBU, ini sudah pabrikan di sini. Bannya tebal, jadi tadi begitu gue cobain juga bantingannya enak. Ini udah pakai sport kit apa bang? Jamex, sport kit Jamex. Yes. Jadi ya mungkin kalau untuk sendiri bantingannya sih keras. Tapi kalau misalnya lu isi load lebih banyak sih agak enak yang ayunnya. Tapi untuk handling yang namanya sport kit pasti enak untuk handling. Terus kap mesin mulus. Biasanya ini ada yang renggang, panggangan satenya ini ada yang patah, ada yang gompal. Ya. Ini masih bagus, masih komplit semuanya, nggak ada patah, nggak ada gompal. Untuk dibawa jalan sih gue nggak malu sih mobil ini, rapi banget sih. Kayak kan sering tuh di IG ditanya sama calon mertua, tahun berapa mas mobilnya? Wih bangga nggak? Nah ini dia, lo bawa mobil ini sih pasti ada kebanggaan sendiri. Kacanya nggak ada baret wiper, nggak ada baret yang dalam, kacanya mulus, semuanya sekeliling tadi udah gua cek. Handle pintunya juga enak. Tuh, ngayun-ngayunnya masih enak. Masih enak. Terus di dalam tuh masih kedap, nggak ada suara bocor, noise udara dari luar tuh nggak ada. Tadi gua bawa jalan. Terus
ini di bagian depan fitment bumpernya, fittingnya itu masih cakep, nggak ada misalignment ya, geser sana geser sini, beda renggangnya. Ini semuanya rapi. Nggak tahu deh, di bagian bullheadnya belum gue cek ini bekas nabrak atau enggak, tapi bagian bagasi semuanya masih lurus. Semuanya masih lurus, kelihatan visual, tapi kalau mau detail lagi gue nggak melakukan itu. Pintu kiri juga masih rapi. Ini sih mobil bener-bener mobil kelasan manajer ya? Apa GM di zamannya? Zamannya sih GM ya. Jadi kalau gue dulu main ke rumah temen gue yang bapaknya punya mobil ginian, itu orang kaya sih. Itu orang kaya sih asli. Di sini ada tulisan hanya per premix, gitu. Jadi bukan untuk unleaded fuel, tapi hanya premix. Bagasi kalau dilihat nut bodinya ya, dilihat dari sana, dari depan ke belakang, terus lu lurusin, itu nut bodinya lurus. Ini mobil cakep. Lampu nggak ada retak rambut. Panel-panelnya tulisan Toyota, emblem-emblemnya semuanya rapi, bumpernya nggak ada pecah-pecah catnya, biasanya suka ada pecah di tekukan-tekukan itu, suka ada pecah-pecah tuh. Ini rapi. Terus velgnya memang masih kaleng, mungkin nggak mau dimodif. Ini velg kondisi OEM, kaleng, pakai dopnya warna silver. Stikernya juga jelas, ini kayaknya baru ditempel stikernya twin cam, EFI. Terus antenanya manual nih, manual. Antenanya manual, jadi pantesan tadi gue cek radionya itu agak keresak-keresak. Memang radio receivernya nggak gue keluarin nih, radionya nggak gue panjangin. Jadi harusnya dipanjangin, gue bisa cek audionya dengan jelas. Kalau kualitas audio sih tadi enak, cuma keresak-keresaknya dari radio. Ini sekeliling udah kita bacain, pelek depan, pelek belakang, ban, sampai mat spatbore juga enak. Bersih ya, bukan enak, ini bersih. Ini di ganti velg sih cakep nih bang. Nggak mau. Ganti velg sih cakep, masih main normal aja, nggak usah main ceper. Warnanya itu loh, warnanya sih emang cakep banget nih. Abu-abu, apa di SNK-nya abu-abu apa? Metalik. Abu-abu metalik. Tuh, interiornya blue drew. Seperti yang lo lihat, interiornya tuh blue drew. Tombol-tombol power window semuanya masih berfungsi. Cuma ya biasalah mobil tua itu suka ada jamurnya, suka ada kelihatan kering, kelihatan lebih pudar, kusam, itu wajar. Nanti tinggal di kondisi itu gampang. Udah ada sih yang banyak bisa untuk re-icon atau rekondisi icon-icon tulisan dari power window, dari button-button yang ada di konsol, itu semua bisa. Terus blue drew-nya bagus, bersih, nggak ada jahit-jahitan yang udah mulai renggang, mulai sobek, itu nggak ada. Central lock udah gue cobain, semuanya fungsi. Karet-karetnya cakep. Karena emang tadi gue jalan-jalan juga nggak ada udara masuk bocor gitu, nggak ada. Lampu jauh, lampu depan, sen, hazard semuanya hidup, lampu rem semuanya hidup dengan terang dan jelas. Ini enak nih. Terus apalagi ya? Gue sih wajar ya, punya mobil begini pasti bakal gondrong kilometernya. Karena gue yakin mobilnya enak, nyaman, ramah lingkungan. Terus speedometer, mikanya mungkin perlu di-repolish sedikit. Mikanya sudah mulai agak baret-baret halus. Kondisi dashboard nggak ada retak. Kayak ini yang punya dulu itu dia parkirnya di dalam garasi dengan ada kanopi atau tutupan di atas, jadi aman. Kan orang kaya. Orang kaya ya. Biasanya kalau orang kaya mobil banyak. Orang kaya lama tuh biasanya parkirnya mungkin di dalam garasi gitu kali ya. Oh, berarti mobilnya cuma satu-satunya. Bisa jadi. Kalau mobilnya banyak parkirnya di luar pinggir jalan. Oke. Central lock-nya masih yang dicubit tuh. Jadi dia nggak ada tombol central lock, tapi untuk locknya itu masih dicubit begini. Ini sih cakep. Sekarang tahun 2022, 28 tahun ini mobil. Iya. 28 tahun. Kilometernya 223.000. 223.000 dibagi 28 tahun, setahun itu kurang dari ceban. Wajar lah, nggak capek nih mobil. Tahun ya 8.000, 7.000-an lah berarti. Semuanya sih dilihat dari cara dia berdiri, ini mobil lurus.
Ini mobil lurus, cakep, nggak yang ya walaupun ada mobil yang lurus tapi begitu dilihat cara dia berdiri tuh, cara mobil itu berdiri kayak ada yang aneh ya di mobilnya gitu. Kalau ini nggak. Begitu lu lihat tadi gue begitu masuk ke Sistine, cakep. Akhirnya gue langsung tuh pinjam kunci, gue pakai ya, pinjam jalan-jalan. Akhirnya dikasih buat pakai jalan-jalan. Biasanya ada defogger yang udah mulai ngeletek-ngeletek, kalau ini mulus. Defoggernya tuh masih kelihatan utuh, warnanya gelapnya itu sama, nggak ada yang gelap atau terang. Itu udah mulai ngeletek tuh defoggernya. Door trimnya itu halus, nggak ada retak, nggak ada lecet kena sendal gitu. Biasanya kan kita supir itu sering banget tuh ada kepentok sendal, ini mulus. Terus karena yang punya ini ownernya detailing workshop, ini semuanya engsel pintunya itu bersih. Ini posisi nyetir ya. Posisi nyetir itu begini. Ini sih sangat lurus ya, kaki gua hampir lurus ya. Tuh, hampir 80% lurus. Jadi ya bisa lah ini lo leluasa dengan cabin yang menurut gue ini gede cabinnya. Enggak yang sempit begini, tapi ini nyaman. Ya lu kalau misalkan buat kuliah, buat ABG yang baru lulus sekolah, lu minta beli mobil sama nyokap, gue rasa sih ini rekomen. Terus buat lu yang ke kantor ini rekomen banget, nyari parkirnya juga nggak ribet, nggak terlalu ceper. Ini mobil ya lu masuk rem yang basement perkantoran Jakarta masih bisa lah. Kayaknya kalau diceperin banget malah ngerepotin nih mobil. Manuver mobilnya juga enak. Handling-handlingnya enak ya manuvernya. Lagi sport kit nih, ini udah sport kit. Oke, eksterior udah, interior udah, spion semua masih buksi, AC masih dingin, kaki-kaki udah enak, nggak ada bunyi, mesin nggak ada geter, enak, knalpotnya adem, terus interior nggak ada yang sobek, bluder joknya, karpetnya bersih, rapi, nggak ada yang mangap-mangap, terus plastik trim yang di semua pilar-pilarnya itu nggak ada pecah, nggak ada retak, ini mobil mulus. Interior udah, eksterior udah, kaki-kaki udah. Kaki-kaki tadi velg kaleng, depan itu cakram, belakang itu tromol. Tromolnya enak, rem tangannya nggak nyelonong, rem tangannya masih ngunci. Sekarang kita cek bagian mesin. Gue pengen tahu detailer owner itu seperti apa bagian mesinnya. Nah, ini Toyota tapi logonya S. Ini apa nih bang? Ini Sprinter ya. Jadi sebenarnya kalau di Jepang tuh Toyota Great Corolla atau Toyota Corolla tuh disebutnya Sprinter. Nah, untuk yang tahun ini dia keluar yang Levin. Lu pernah denger gak Toyota Levin? Enggak. Nah, tapi ini udah diganti dengan grill yang Sprinter biar kelihatan. Sprinter ya? Ya, biar kelihatan lebih simple dan modern gitu ya. Grill itu sekalian sama logonya gini ya? Yes, betul. Jadi seolah-olah ini dari Jepang dengan disebut Sprinter, ini seolah dari Jepang. Ngikutin CBU-nya ya? CBU-nya berarti begini? Enggak, kalau CBU-nya sih grill biasa. Oh, grill biasa. Ini karet shocknya, karet untuk dop shocknya itu apa? Cover shocknya bagus, bersih, nggak ada pecah, nggak ada retak. Kondisi mesinnya bersih karena emang ya detailer owner ngelihat yang nganggur dikit, lu sini bersihin mesin gue deh. Ya gitu ada deh. Ada aja pakainya. Yang penting bersih, nggak ada apa. Yang penting anak-anak kerja aja. Mesinnya longgar bang. Ya kalau dibanding Eropa ya jauh lah. Nggak mau lu swap. V12. V12, cakep sih. K24 bang. Apotek. Ini mesinnya pakai 4AFE atau 4AF. Oh iya, ini ada tulisannya nih. 4AFE. Kalau yang di sebelumnya dia Toyota Twin Cam dia pakai 4AG. AG. Iya. Twin Cam GTI ya. Dia 1600 atau biasa disebut black top. Kalau ini kan silver top. Itu ini topnya silver. Ya. Kalau black top tuh 1600 tapi dia GTI jadi lebih kencang lagi 1600 tapi edan sih itu mobil. Yang twin cam ya? Yang twin bukan cam. yang grid ya? Twin cam. Iya, yang bukan grid Corolla kan? Bukan. Oh. Ya twin cam juga lagi banyak. AE92. Kalau ini kan AE101. Yang twin cam banyak juga tuh orang pakai tuh. Iya itu. Ini mesinnya nggak terlalu paham sih gua, cuma dilihat sih untuk mobil 28 tahunan mesinnya masih bagus, karet-karetnya nggak ada yang keras, nggak ada yang getas, mungkin udah pernah diganti kali, harusnya sudah diganti ya, karena kalau masih getas itu cenderung lebih gampang
bocor atau pecah. Ini relay masih pada mengkilap, kayak baru pada diganti nih. Gue dapat barang bagus banget bang. Barang bagus nih. Alhamdulillah. Tangki buat ini juga baru diganti juga nih, tangki buat washer Ya. masih bersih, masih kinclong. Nah ini dia deh, ini keunggulan yang punya detailer, pasti kap mesinnya tuh bersih, sela-sela ini semuanya bersih. Begini aja sih bang, enak bang, standar OEM. Betul. Klaksonnya masih ada di tempatnya, 2 kanan kiri. Oke, itu aja. Sudah diliatin, diunjukin secara detail. Ini mobil tahun 94, cakep. Jadi kalau lo pengen, ya kurang lebih seperti ini deh kondisi Corolla Grid yang memang layak untuk jalan, yang harganya masih lumayan tinggi, yang bisa lo mainin enak buat diajak nongkrong minimal, atau enggak ekivalen kondisinya seperti ini. Ya itu aja dari gua, Rizky Senso. Kurang lebihnya gue minta maaf karena gue nggak paham banget sama nih mobil. Tunggu gua di channel berikutnya. Bagi yang suka video ini, lo bisa hit tombol like. Terus kalau lo penasaran dengan update yang baru, lo bisa klik tombol subscribe-nya, atau lo bisa share video-video ini untuk temen lo yang mau beli Grid Corolla. Oke, itu dari gua. Thank you, bye-bye.